Ya. Sambil kita Pak menunggu yang bertanya, kemudian ada yang namanya di video Bapak juga saya melihat bahwasanya generasi Aceh wajib mempertahankan identitas. Contohnya seperti sejarah di Spanyol, Islam di Spanyol kan sangat sulit perjuangannya Pak. Jadi dibandingkan dengan Aceh ini yang kita aman-aman dan tenteram, itu bagaimana tanggapan Bapak jika generasi muda Aceh tidak pro terhadap Islam, terhadap agamanya sendiri? Ya, kita bukan bicara sulit, bicaranya sebuah kegiatan fatal, sejarah yang fatal. Itu sudah hampir 800 tahun Islam di Spanyol, dan jumlah umat Islamnya sudah menjadi hampir 100%. Karena yang masuk Islam berbondong-bondong, kemudian yang tidak menerima Islam, mereka yang kental dengan agama Kristen ke pinggirnya, tarik ke wilayah lain. Jadi nanti potensinya mereka membentuk komunitas melawan lagi umat Islam. Jadi umat Islam 700-an tahun di sana sudah luar biasa sekali. Lahirlah filosof-filosof Islam, ada Ibnu Bajjah, Ibnu Khaldun, Ibnu Tufail, Ibnu Rus. Itu yang Ibnu saja lebih 15 orang. Ahli filsafat, ahli sains, ahli teknologi. Kemudian Islam sudah luar biasa sekali. Jadi karena generasi itu sudah mewah sekali, hebat sekali, cukup semuanya, mereka bangga sekali dengan kehebatan-kehebatannya, sejarah masa lalunya. Jadi generasi muda tadi tidak diberi perhatian. Kira-kira seperti kita orang Aceh hari ini, alamiah saja, jadi apa jadilah. Tidak ada pihak-pihak yang beri perhatian kepada generasi muda. Jadi kalau itu ada sebahagian kecil keluarga sadar, tapi yang kecil ini bisa kalah dengan besar. Dan pada saat nanti digelondongkan mana yang berkuasa, yang banyaklah. Jadi hingga itu satu ketika nanti umat agama Nasrani yang sudah terpinggirkan, sudah keluar wilayah itu. Jadi mereka menyiapkan generasi nanti, menyiapkan generasi untuk menghantam balik umat Islam. Karena dianggap ini dulu dunia mereka. Padahal datang Islam di sana sudah sejuk sekali, sudah memunculkan peradaban yang luar biasa. Pada saat itu saat bersamaan dengan kejayaan Islam di Baghdad. Jadi puncaknya di sana. Jadi tidak ada problem sama sekali sebenarnya. Tapi karena generasi muda ini juga tidak ada masalah. Tapi pada saat diserang nanti satu ketika, katakanlah hari ini kalau ada perang, itu kita tinggal menyerah saja. Senjata tidak ada, iman tidak kuat. Inilah yang disebut tadi dzurriyyatan di'afa. Dzurriyyatan di'afa itu dhaif itu kalau hari ini kita yang mudah-mudah saja. Dhaif pertama adalah dhaif fisik. Dhaif kedua adalah dhaif ekonomi. Itu juga dhaif kita. Dhaif berikutnya dhaif ilmu pengetahuan. Dhaif berikutnya adalah dhaif yang disebut dengan iman. Sudah cukup itu. Tapi yang paling penting bagi generasi muda menurut Mustafa ini dhaif cita-cita. Jadi bagi generasi muda menurut Mustafa Alayani, seorang ulama besar pengarang kitab Hikmatun Nasyiin di Mesir, beliau menulis dalam bukunya sesuatu yang paling penting bagi generasi muda sebenarnya bukan fisik tadi, bukan yang lain-lainnya, bukan ekonominya, dia belum saatnya berpikir itu. Tetapi yang paling penting bagi generasi muda ini adalah bagaimana menformat cita-citanya. Itu yang nomor satu, kewajiban yang paling penting harus diakui dan harus dipundakkan kepada generasi muda adalah cita-citanya, itu saja. Ada nomor dua adalah mewujudkan cita-cita. Cuma itu kewajiban dalam buku itu kepada generasi muda. Tak usah berpikiran lain dulu, tak usah berpolitik-politik dulu. Hanya ada cita-cita, satulah itu yang paling penting. Apa mau jadi apa ya? Mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi menteri, mau jadi anggota dewan. Kewajiban kedua nanti mewujudkannya, bagaimana hari ini persiapan untuk menciptakan itu. Jadi itu yang paling penting bagi generasi muda sekarang. Nah, kalau ini tidak punya dia, makanya yang duduk-duduk itu dia tidak perlu apa-apa. Yang penting dia sehat badan ya, oke, penting ada yang bayar kopi free, udah semua gitu-gitu aja. Kalau hari ini kan sudah sering saya bilang, itu di Unsyah, di UIN, kalau dibuat standar tes masuk, itu anak Aceh yang bisa masuk 15-20%. Yang masuk ke kampus Unsyah dengan kampus UIN. Lainnya 60%, 70% orang luar Aceh dengan standar yang dibuat tingkat nasional.
Makanya kami desak pemerintah pusat, departemen kami itu untuk buat tes lokal. Ya. Alasan saja, sebenarnya kita mau tarik orang ini, nggak bisa tertampung kalau tidak ada tes lokal. Ada beberapa perguruan tinggi di tempat lain hanya sekali tes nasional saja. Tidak mau heboh-heboh, misalnya Jogja, Bandung, di Jakarta. Walaupun disuruh, ada juga buka lagi kalau karena pada tahap pertama sudah lebih mahasiswanya yang berkualitas sudah tersaring oleh mereka. Kita kalau tahap pertama kita ambil, kita tidak batasi sekian persen, 40% saja dengan tes awal, 30% atau 40%, itu kita tidak bisa tertampung. Orang kita hanya orang lain. Ini karena kasihan anak-anak Aceh. Kemudian kalau ada testing pegawai nanti boleh diinvestigasi tes yang sudah datang ke kantor BKN ini yang ada di Jalan Blamintang itu. Coba tanya. Yang ikut misalnya 80.000 orang, yang perlu 3.000, itu yang lulus semuanya 2.000. Perlu 3.000. Dari 80-an ribu ikut. Itu pun yang lulusnya tidak sampai setengah orang kita Aceh. Jadi ini jam begini saja sudah jawaban itu. Kenapa? Karena itulah yang saya katakan, mereka sudah tamat S1 atau tamat S2, pulang sini duduk. Sebenarnya 10 menit saja tidak boleh lagi dibuang waktu untuk penguatan ilmu yang sebelumnya sudah hebat yang dapat di perguruan tinggi. Karena mengandalkan ijazah saja tidak laku lagi sekarang. Jadi oleh karena itu inilah yang kita sebutkan, ini generasi yang dhaif. Maka dzurriyyatan bi'afa tadi dalam pidato saya sering saya angkat. Kapan-kapan itu saya jelas lebih panjang lagi menurut waktu yang tersiksa. Jadi oleh karena itu tadi minimal lemahnya fisik, ya tidak ada kekuatan badan lah, sehat. Karena kenapa? Karena dia itu bergadang terus menerus itu membuat badan tidak sehat menurut kata Omar Rama dan juga ahli kesehatan lainnya. Kemudian juga waktu yang terbuang itu kata agama Islam, al-waqtu kasaif, waktu seperti pedang. Fa'ilam taqta, apabila kamu tidak gunakan pedang, yaqta'ka. Beda dengan bahasa Inggris, the time is money. Money itu, uang itu tidak ada hari ini, boleh ada besok. Kalau pedang kata bahasa Arab ini, fa'ilam taqta, apabila kamu tidak menggunakan pedang, yaqta'ka, dia yang menggorok lehermu. Waktu per menit habis itu tidak akan kembali lagi. Apa kata waktu? Ku gilas generasi yang tidak mau memanfaatkan aku. Ku gilas, ku habisin mereka, ku peras mereka, ku buat mereka sebagai patung, ku buat mereka sebagai sampah nanti suatu ketika. Seperti itu. Ada lagi yang mau diangkat di sini? Kembali lagi kepada Spanyol. Spanyol itu setelah dibuat penelitian tidak boleh ada lagi orang Islam nol. Karena yang orang Islam pertama diminta dia harus meninggalkan negeri Spanyol, larilah dengan laut tak jauh dari 40 menit sampailah ke Afrika, ke yang disebut Maroko, sampai dari sini ke Sabang aja. Ukuran jaraknya itu ada Selat Gibraltar. Itu muatan kapal 200 naik 800. Mati juga semua. Kemudian sebahagian melawan, mati juga. Kemudian yang lainnya itu lari ke gunung, juga mati. Mati maksudnya kalau tidak mati hari itu mati juga, tapi bukan itu mati karena lari, mati karena melawan. Dicari. Kemudian yang muda tadi, yang muda itu seperti hari ini kita sudah tak jelas. Orang Aceh tidak jelas, sikapnya, identitasnya tidak jelas, karakternya tidak jelas. Ada yang bagus sedikit, setengahnya kita katakan, setengah lain bagaimana, bahaya sekali. Ada yang sudah sekuler, ada yang sudah ateis, ada yang sudah liberal, ada macam-macam. Itu sudah banyak sekali di Aceh. Itu kan berapa aliran-aliran seperti Gapatar, itu kemarin. Itu anak Aceh itu. Jadi generasi-generasi ini sudah terkontaminasi pikirannya, sudah tercuci, apalagi dengan anak-anak komunikasi sekarang. Luar biasa sekali. Kembali lagi di Spanyol, adalah sekitar 3 jutaan anak muda saat itu. Ditanya, mau pilih apa kamu? Pilih agama mereka. Waktu pilih agama mereka, masuklah agama mereka semua. Ini yang paling fatal. Setelah masuk, berbondong-bondong untuk keselamatan. Kemudian, kawinlah Ferdinand dengan Isabella.
Dikatakan oleh Isabella, maka lagu Isabella itu tak usah berbangga-bangga kita. Ini Isabella yang dalam lagu itulah. Kata Isabella kepada suaminya Ferdinand, Pangeran Ferdinand dengan Ratu Isabella. Kawin mereka, setelah itu diberi nasihat. Bagaimana mereka ini, umat Islam yang muda-muda ini. Kemarin itu ayahnya sudah kita sembelih, sudah kita bunuh semua. Yang muda ini, mungkinkah mereka tidak akan balas dendam nanti? Kata Isabella, bagaimana juga bunuh semua. Ini paling fatal. Dibunuh semua habis. Dan tidak ada lagi suara azan. Mulai kira-kira berapa ratus tahun lalu sampai kemarin Corona membuat mereka diazan kembali di sana. Itu sudah ratusan tahun tidak boleh ada azan. Subhanallah. Inilah gara-gara generasi muda tadi lengah, abai, cuek, merasakan ini negeri kita. Hari ini saja kita sudah harus risau. Kalau diserbu Cina, mati kita semua. Kalau orang yang di Indonesia ini ideologinya tidak jelas, bisa merubah. DPR itu bisa merubah segalanya hari ini. Tidak ada yang mustahil. Kalau negara kita dari mayoritas Islam dengan Pancasila, itu bisa dirubah dalam menit. Kalau generasi kita Aceh diam-diam saja, apa jadinya nanti? Inilah yang selalu kita berisau. Dan sebetulnya bukan hanya kita, semuanya harus risau. Karena kalau hebat bukan kita ini lagi, mereka. Kita sudah tua ini, sudah aman, titik aman kita. Ketawa-ketawi saja sudah selesai urusan. Tapi bagaimana mereka nanti tantangannya lebih berat? Apakah tantangan globalnya? Apakah tantangan dalam bidang pekerjaannya? Kata Mustafa ini, hai ayuhas syubban, wahai generasi muda, fi amamikum midanus sibak. Di hadapanmu medan perlombaan. Sibak itu musabaqah. Medan itu arena perlombaan. Mayanjah, siapa yang akan menang, kata dia. Dalam pertarungan itu siapa yang akan menang nanti? Man yajtahid munzu hadzal yaum. Siapa dia yang bersungguh-sungguh, yang fokus, yang serius, yang konsen. Itu yajtahid. Man yajtahid munzu hadzal yaum. Dia itu menyiapkan diri mulai sekarang. Yang kecil sudah disiapkan, yang besar sedikit menyiapkan diri. Dan seterusnya, dialah nanti yang akan menikmati. Siapa menuai harapan, cita-cita, dia akan menerimanya nanti. Siapa yang menabur harapan cita-cita, dia pasti yang akan menuai hasilnya. Itu harapan kita untuk umat. Karena fi amamikum amral ummah, di hadapanmu persoalan umat. Wa fi aqdamikum hayatiha, di tangan kamulah, sepak terjangmu lah, wahai generasi muda, negara ini aman. Coba bayangkan kalau otak generasi muda sudah terkontaminasi dengan berbagai masalah nasional, masalah luar negeri, lebih-lebih yang negatif. Kasihanlah mereka nanti juga. Setelah kami tua-tua ini tidak ada, generasi tua yang hari ini sudah 60-an, 70-an, ya mereka lah yang melanjutkan. Bagaimana dilanjutkan? Apa yang dilanjutkan kalau mereka tidak disiapkan?